sarihon dewatamu. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pangidohamuma saina lehonon na dotohamu, luluihamuma saina jupanga dohamu, tuktuhi hamuma saina ukapon nado dihamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Matius 7 ini merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Bagaimana Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada segenap umat dan juga pendengar daripada khotbah Yesus di bukit ini sendiri. Dalam hal ini, bagaimana Tuhan mengajari dalam hal pengabulan doa. Ada 3 action atau tindakan yang harus dilakukan oleh manusia di dalam meminta kepada Tuhan. Dikatakan di sana, mintalah, carilah, dan ketoklah. Mengapa ketiga ini menjadi syarat mutlak dalam penerimaan atau usaha kita di dalam berdoa? Ketiga cara ini, meminta, mencari, dan mengetok adalah bagian daripada ketekunan, kesabaran, dan keuletan iman kita. Meminta, mencari, dan mengetok adalah usaha yang tidak putus-putusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dalam hal pengabulan doa, otoritas Tuhan itu yang harus kita pahami. Ketika kita meminta di dalam doa, dan dalam hal ini mungkin kita bertanya, apakah Tuhan tidak tahu apa yang paling kubutuhkan? Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada Tuhan. Lalu bagaimana Inang, kenapa kita diminta untuk memintanya? Kata meminta ini mengajarkan kita ada kerendahan hati. Jadi kita menyadari bahwa ketika kita meminta, kita tahu hanya Dia yang empunya. Dan memberitahukan kita tidak memiliki apa-apa. Itu kata arti daripada meminta. Dan dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam doa harus terkandung kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang sangat kita butuhkan. Maka kita mengatakan bahwa perkenanan Tuhan hendaknya senantiasa kita layani dalam hidup ini. Dan Tuhan lebih tahu apa yang paling kita butuhkan. Jadi setiap usaha yang kita lakukan akan sangat berharga di hadapan Tuhan, maka disebut carilah. Jadi usaha itu merupakan bentuk daripada ketekunan, dan dalam hal ini ketoklah itu merupakan kerelaan hati kita meminta daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hal setiap hal dalam kehidupan kita, mari datang kepadanya dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan dengan kerendahan hati kita. Dan kita mengetahui Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita menanggung segala berkat daripada Tuhan yang diberikannya kepada kita. Tuhan tahu apakah kita sanggup untuk berkat itu atau tidak. Dan Tuhan tahu saat kapan Dia harus bertindak. Tuhan tahu dan lebih tahu daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Datanglah kepada Dia, minta, cari, dan ketuklah merupakan adalah ketekunan kita dan keterhubungan kita senantiasa hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu terhubung kepada Tuhan, datang dan berusaha dan terus memohon di dalam kerendahan hati kami kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami di dalam bagaimana kami harus berinteraksi kepada Tuhan di dalam hal meminta, mencari, dan mengetok. Tuhan menginginkan kami hidup dalam ketekunan. Tuhan menginginkan kami hidup di dalam kerendahan hati.
Biarlah kami senantiasa mengetahui kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduan kami, Tuhanlah kiranya memberikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.